Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Arifianto. Mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang tahu. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang siapa sih Sam. Perjalanan seorang anak manusia yang penuh dinamika, penuh warna. Saya lahir di salah satu kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di kota Kebumen. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Sekitar 40 tahun yang lalu. Saya lahir di sana, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir sebagai anak yang biasa-biasa saja. Orang tua saya, kebetulan bapak saya seorang aparat kepolisian. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, tapi di usia saya yang ke-5 tahun, bapak saya mengalami sakit dan Allah memanggilnya. Jadi saya usia 5 tahun, saya sudah ditinggal oleh bapak saya. Tapi alhamdulillah 2 tahun kemudian Allah memberikan jodoh lagi kepada ibu saya. Beliau menikah lagi. Dan dari kota kecil itulah saya di usia 7 tahun saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta saya sama seperti anak yang lainnya, sekolah, SD, SMP, SMA. Dan di tahun 1998 saya lulus SMA. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Kota Pelajar Yogyakarta. Saya mengambil jurusan ekonomi akuntansi. Sama seperti yang lainnya juga, saya bangga waktu itu menjadi seorang mahasiswa. Apalagi orang tua saya bangga punya anak seorang mahasiswa. Saat itu saya belum berpikir tentang apa itu kebutuhan hidup. Jadi apapun yang saya butuhkan, saya tinggal telepon, saya minta ke orang tua. Tepat di tahun kedua kalau nggak salah, tahun 2000, saya sudah mulai merasakan pada saat saya butuh sesuatu, saya tidak bisa langsung mendapatkannya. Orang tua saya yang hidup biasa-biasa saja, belum bisa mencukupi kebutuhan saya setiap saat. Di saat itulah saya mulai berpikir, saya hidup sendiri di kota Jogja sebagai anak kos. Saya ingin mendapatkan uang, tapi apa yang bisa saya lakukan? Sampai akhirnya satu teman kuliah saya mengajak saya di suatu pertemuan. Saya nggak tahu pertemuan apa ini. Banyak orang di sana, kemudian saya melihat satu pembicara bicara tentang uang, bicara tentang luar biasa nyaman. Waktu itu sebagai seorang mahasiswa saya melihat luar biasa sekali. Ada di papan tulis itu waktu itu ada gambar bulat-bulat. Saya nggak ngerti apa ini. Saya nggak tahu sama sekali sampai acara itu selesai pun saya nggak paham. Saya tanya ke teman saya, ini apa? Dia menjelaskan secara singkat bahwa barusan saya dijelaskan tentang satu konsep bisnis yang katanya namanya multi level marketing. Awalnya saya nggak tertarik sama sekali karena saya masih posisi mahasiswa, belum punya kewajiban mencari uang. Tapi setelah saya berpikir, ternyata saya butuh income waktu itu untuk namanya mahasiswa, pengen ini, pengen itu, pengen keturutan semua. Sampai akhirnya saya memutuskan bagaimana caranya saya harus ikuti bisnis tersebut. Jujur, waktu itu saya menggunakan uang untuk memulai bisnisnya itu pakai uang SPP. Orang tua saya waktu itu nggak tahu. Saya join, saya mendapatkan satu produk.
Nah, saya juga nggak tahu mau produk mau saya apakan, sama sekali nggak ngerti. Saya cuma taunya berharap mendapatkan income, mendapatkan bonus waktu itu, karena waktu itu bonusnya cukup besar. Di tahun 2000 itu kita bisa mendapatkan uang 500.000 sampai 2 juta setiap minggunya. Siapa yang nggak tergiur? Mahasiswa. Saya berjalankan kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Ternyata saya nggak mendapatkan apa-apa. Sepeser pun saya nggak mendapatkan. Walaupun saya sudah mengikuti apa kata orang yang mengajak saya. Sampai akhirnya saya memutuskan berhenti. Kapok. Nggak akan pernah lagi saya ikut bisnis yang seperti itulah. Di tahun 2001 saya memutuskan enggak. Saya kembali ke kampus. Saya ikut organisasi. Saya belajar jadi aktivis. Saya jalani sampai kurang lebih 1 tahun. Saya luar biasa, belajar demo lah, belajar mengkritisi orang, macam-macam. Sampai di tahun 2002 saya diperkenalkan lagi oleh bisnis seperti itu, bisnis bulat-bulat. Saya tolak mentah-mentah, benar-benar saya tolak mentah-mentah. Saya nggak akan pernah lagi, apalagi waktu itu untuk ikut di bisnis tersebut saya harus punya modal cukup besar, waktu itu sekitar 1-2 juta. Tapi nggak tahu gimana ceritanya sampai akhirnya saya tertarik lagi. Di satu pertemuan saya berubah pola pikir saya tentang sebuah bisnis. Saya kembali lagi melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya saya harus ikut di bisnis itu. Walaupun saya nggak tahu caranya bagaimana, belum paham banget lah. Cuma tergiur saja, tergiur pengen mendapatkan uang banyak. Saya join, saya ikutin pertemuan, ikutin seminar-seminar, apa kata upline saya, udah saya ikutin semua. Dapat income, tapi nggak sesuai harapan. Di sanalah saya banyak belajar. Di 2002 itulah saya mulai memahami apa sih sebenarnya bisnis multi level marketing, walaupun belum seutuhnya. Saya belajar terus, karena waktu itu di perusahaan yang saya ikuti, saya benar-benar digembleng. Menjadi seorang pengusaha itu harus seperti apa, lagi pengusaha di network marketing. 2 tahun persisnya saya ikut aktif di bisnis tersebut, sampai akhirnya saya memutuskan keluar dan pindah ke perusahaan lain dengan berbagai macam alasan. Waktu itu saya pindah ke perusahaan kedua di usia 25 tahun. Waktu itu posisi saya belum lulus kuliah, saya belum punya penghasilan tetap, apalagi kerja, belum. Tapi saya berani memutuskan untuk menikah. Saya menikah di usia 25 tahun. Alhamdulillah saya menikah. Bonus saya di bisnis multi level yang kedua saya itu lumayan, walaupun belum besar, tapi cukup lah untuk hidup sebagai pengantin baru di Jakarta. Berjalan terus sampai lahir anak pertama. Singkat ceritanya, kurang lebih dari 2005 saya berkarir di multi level marketing di Jakarta. Keluar masuk perusahaan baru, banyak belajar tentang apa sih esensi bisnis network marketing itu. Itu banyak perjalanannya, dinamikanya luar biasa, sampai akhirnya saya sempat di titik tidak percaya lagi dengan multi level, padahal saya sudah pernah merasakan enaknya dapat bonus, tapi saya sempat tidak percaya. Udah stop, saya tidak akan main lagi, tidak akan aktif lagi. Itu kurang lebih di tahun 2011 sampai 2013-an. Saya pindah ke bidang yang lain. Karena di 2002 itu saya membaca satu buku
sampai saya menikah, saya punya anak pertama, punya anak kedua, saya tidak punya keinginan kuat untuk bekerja. Tapi bagaimana saya punya keinginan kuat untuk membangun sebuah usaha. Terus itu aja, walaupun saya gagal berkali-kali, bangkrut, gagal segala macam, itu sudah kenyang lah. Sudah saya alami semua. Tapi sampai di titik 2015-2016 saya ketemu lagi dengan teman lama saya, kita diskusi panjang, akhirnya saya punya keyakinan kembali, ternyata Sam itu punya bakat, punya pengalaman, dan bisa diaktualisasikan itu di network marketing. Alhamdulillah di 2016 atau 2017 saya lupa, rekan saya Pak Rudi, beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan multilevel sendiri. Awalnya saya ragu, jujur awalnya saya ragu apakah saya bisa mengikuti atau bisa sukses lagi, bisa berkarir lagi di network marketing. Tapi saya diyakinkan lagi sama Pak Rudi, saya diberikan pemahaman tentang lebih luas lagi tentang sebuah potensi yang luar biasa di industri ini. Posisinya waktu itu saya masih bekerja sebagai seorang sales produk lain, bukan multilevel tapi sales produk lain. Lahirlah Imogen. Saya awalnya nggak percaya, join pun karena nggak enak. Ya udah saya join, beli satu box produk waktu itu, bahkan sempat kurang lebih sekitar 12 bulan itu saya tidak menjalankan bisnis Imogen. Di bulan ke-13 setelah saya nggak aktif, saya ketemu Pak Rudi lagi. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan resign dari pekerjaan saya dan saya fokus di Imogen. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali, di Imogen ini saya mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Itulah sebuah kesempatan. Karena saya menganggap sebuah kesempatan ini jarang sekali didapatkan oleh setiap orang, tapi saya diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan yang luar biasa oleh Pak Rudi untuk saya beraktualisasi. Akhirnya saya bersama teman-teman di Imoland membuat sebuah konsep bagaimana kita bisa menjalankan bisnis network marketing yang benar. Dan luar biasa yang saya alami, yang sebelumnya saya tidak pernah berpikir saya bisa jalan-jalan, bisa keliling ke beberapa daerah di Indonesia melalui Imogen, melalui Imoland. Saya bisa ketemu teman-teman semua dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Ini yang saya katakan kesempatan yang luar biasa, yang belum tentu bisa saya dapatkan di tempat lain. Apapun alasannya, walaupun secara karir mungkin masih banyak lah yang di atas saya, secara prestasi teman-teman masih banyak yang lebih baik dari saya, tapi kesempatan yang belum tentu bisa didapatkan oleh teman-teman di Imogen itu saya dapatkan. Kesempatan beraktualisasi, saya bisa membagikan pengalaman saya bisa memberikan edukasi ke teman-teman, terutama teman-teman yang baru menjalankan bisnis di network marketing. Sampai hari ini saya masih terus aktif, baik di jaringan maupun di support system. Harapan saya, apapun nanti ke depan yang terjadi, saya secara pribadi masih ingin terus beraktualisasi, masih terus ingin belajar, terutama di bisnis network marketing, bisa berbagi ke teman-teman semua.
apa yang kita harapkan, apa yang jadi cita-cita kita bisa kita wujudkan di IMOGen. Mudah-mudahan dengan video saya ini bisa menjadi sebuah inspirasi lah teman-teman, walaupun secara karir, secara income, secara reward masih banyak teman-teman lain yang lebih hebat dari saya. Saya masih akan terus belajar, masih terus ingin berbagi kepada teman-teman imopreneur dimanapun teman-teman berada. Mungkin itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan di video cerita singkat saya, siapa sih Sam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu aja buat saya, pesan buat teman-teman, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya secara pribadi untuk beraktualisasi di teman-teman di GTS, di bootcamp, di preview, dimanapun event-event Imolen yang pernah ada. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan Imolen berikutnya. Sukses untuk kita semua, salam satu komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.